Tahukah kamu, sistem hukum pidana di dunia terbagi menjadi dua tradisi besar, yaitu common law dan civil law. Common law terutama diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan bekas wilayah Kekaisaran Inggris lainnya. Civil law di sisi lain berlaku di negara-negara Eropa kontinental, Amerika Latin, serta negara-negara yang mengadopsi tradisi hukum Romawi kontinental. Di video kali ini kita akan membahas perbandingan sistem hukum pidana, common law atau Anglo-Saxon, dan civil law. Sistem common law berkembang di Inggris sejak abad pertengahan dan menyebar ke seluruh dunia melalui kolonialisme. Dalam sistem ini, presiden atau putusan pengadilan sebelumnya memainkan peran sentral. Pengadilan menggunakan putusan terdahulu sebagai panduan untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa, yang dikenal sebagai stare decisis atau doktrin ketaatan pada presiden. Hukum pidana di sistem common law berasal dari keputusan pengadilan yang diambil dari kasus nyata. Dalam sistem common law, hakim juga memiliki peran yang aktif dalam menetapkan hukum melalui interpretasi undang-undang dan preseden. Kemudian persidangan pidana di common law sering menggunakan sistem adversarial, dan salah satu ciri khas dari common law adalah penggunaan juri. Juri dipilih dari warga negara untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta yang disajikan di persidangan. Civil law atau hukum kodifikasi berakar pada tradisi hukum Romawi yang dikodifikasi pertama kali dalam Corpus Juris Civilis pada masa Kekaisaran Romawi Timur. Di Eropa, sistem ini berkembang setelah Revolusi Prancis melalui Kode Napoleon yang kemudian diadopsi di banyak negara di seluruh dunia. Dalam sistem civil law, undang-undang tertulis adalah sumber hukum utama. Dalam sistem civil law, hakim memiliki peran yang lebih pasif dibandingkan dengan hakim di sistem common law. Tugas mereka adalah menerapkan undang-undang yang ada. Sistem civil law juga menggunakan sistem inkusitorial, di mana hakim bertindak sebagai penyidik yang mencari kebenaran, berbeda dengan pendekatan advokasional di common law. Juri juga jarang digunakan dalam sistem civil law. Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa biasanya diserahkan kepada hakim atau panel hakim. Sistem common law menyebar melalui kolonialisme Inggris di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, dan beberapa negara di Afrika. Sistem common law juga menginspirasi reformasi hukum di beberapa negara Eropa setelah abad ke-20. Hukum kodifikasi ala civil law mendominasi di Eropa kontinental, Amerika Latin, serta sebagian besar Afrika, dan negara-negara Asia seperti Jepang dan Indonesia. Kode-kode hukum Napoleon yang diadopsi selama abad ke-19 juga menyebar ke negara-negara yang diduduki oleh Kekaisaran Perancis. Perbedaan pertama yang dapat kita lihat dari common law dan civil law yaitu pertama sumber hukumnya. Common law bergantung pada preseden pengadilan sebagai sumber hukum utama, sedangkan civil law berdasarkan pada kode-kode yang dikodifikasi oleh legislatif. Perbandingan berikutnya dapat kita lihat dari peran hakim. Pada sistem common law, hakim memiliki peran penting dalam membuat hukum melalui penafsiran dan penerapan preseden. Sedangkan di civil law, hakim lebih terikat pada undang-undang tertulis dan memainkan peran yang lebih pasif. Perbedaan selanjutnya ada di proses peradilan, di mana sistem common law menggunakan sistem adversarial, di mana dua pihak yang bersaing, penuntut dan pembela, representasikan kasus mereka di hadapan hakim atau juri. Nah, hakim bertindak sebagai arbiter dan membantu proses hukum, sementara juri menentukan hasil kasus. Sedangkan di civil law, menggunakan sistem inquisitorial, di mana hakim memainkan peran aktif dalam mencari kebenaran. Mereka mengarahkan penyelidikan dan proses pengumpulan bukti yang biasanya tidak melibatkan juri dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, peran juri dalam sistem common law ini memainkan peran penting, terutama di Amerika Serikat dan Inggris, di mana juri terdiri dari warga negara yang dipilih untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam kasus pidana. Sedangkan di civil law, juri jarang digunakan. Hakim atau panel hakim biasanya bertanggung jawab untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang relevan. Untuk prosedur hukum pidananya, sistem common law ini dimulai dengan penyelidikan oleh polisi dan jaksa penuntut. Kemudian kasus dibawa ke pengadilan di mana pihak penuntut dan pembela bersaing di hadapan hakim dan juri. Sedangkan dalam sistem civil law, hakim lebih terlibat dalam penyelidikan awal, sehingga proses hukum pidana lebih terstruktur dan mengikuti prosedur yang dikodifikasi. Maka dari itu, dalam hal ini, common law berkembang secara evolusioner melalui keputusan pengadilan. Ini memberikan fleksibilitas dan memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik.
Sedangkan dalam sistem civil law, ini cenderung lebih stabil karena didasarkan pada kode yang ditulis oleh legislatif. Kelebihan common law sendiri dapat kita lihat dari fleksibilitas dalam menghadapi kasus-kasus baru melalui presiden. Setelah itu, adanya sistem juri memberikan keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan. Sedangkan kekurangan dari common law, salah satunya ialah ketergantungan pada presiden bisa menciptakan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Selain itu, proses peradilan yang seringkali panjang dan juga mahal. Untuk sistem civil law, kelebihannya ada di kepastian hukum yang lebih tinggi karena hukum yang tertulis secara jelas dan tegas. Kemudian, proses hukumnya lebih cepat karena hakim memainkan peran yang lebih aktif dalam mengarahkan kasus. Untuk kekurangan civil law terdapat dalam kurangnya fleksibilitas untuk menangani situasi yang belum ada presidennya. Nah, maka itu juri juga jarang digunakan sehingga mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan. Untuk kalian yang tertarik dengan materi hukum pidana, di ADR Law Academy sudah tersedia program PKPL loh yang pastinya akan mempelajari banyak kurikulum hukum termasuk hukum pidana. KUHP itu antara lain 1. Putusan harus memuat tentang kepala putusan. Apa kepala putusan? Kalau saudara semuanya sudah pernah mengetahui putusan, bukan putusan nomor, tetapi yang dimaksud kepala putusan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga follow ADR Law Academy untuk konten dan informasi hukum yang edukatif dan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.